akhir. Sesi keempat pada pertemuan kedua kita. Pada sesi ini, saya akan coba untuk menjelaskan penerapan dari apa yang sudah kita pelajari di sesi 1 sampai dengan sesi ketiga. Oke, kita langsung saja kepada praktek di dalam Adobe Animate-nya. Kita buat sebuah dokumen baru dengan preset HD, kemudian HTML Canvas, HTML5 Canvas sebagai platform type-nya. Kemudian kita tekan tombol create. Oke, sambil menunggu Animate terbuka, membuka sebuah lembar baru, silahkan teman-teman download aset yang akan kita gunakan pada latihan hari ini. File sudah tersedia di dalam Microsoft Teams yang sudah kita buat di dalam file folder pertemuan 2. Oke, yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah masuk ke dalam panel library. Di sini panel library masih kosong, sehingga kita perlu memasukkan aset-aset yang akan kita gunakan untuk membuat animasi 2 dimensi. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik, tahan, drag, dan kemudian drop aset-aset yang ingin kita gunakan ke dalam library. Tunggu sampai prosesnya selesai, sampai semua file terload dengan sempurna di dalam library kita. Ini ya. Nah, jika sudah, sekarang kita akan mulai dari memasukkan background. Jadi kita taruh background ke dalam stage dengan cara klik, drag, dan drop. Kemudian dipaskan sesuai dengan ukuran daripada stage-nya. Supaya rapi, kita buat satu layer khusus untuk background, dan kemudian layer kedua kita buat untuk animasi classic twin, gitu ya. Nah, kita akan membuat sebuah animasi di mana roket akan meluncur dari planet ini menuju ke atas, gitu ya. Caranya bagaimana? Di dalam layer baru yang sudah kita buat, kita ambil gambar roket yang ada di library, kemudian kita klik, drag, dan kemudian drop. Nah, jika sudah, kita atur posisinya. Kemudian, kita harus punya planning ya, teman-teman. Storyboard lah, minimum. Jadi, roket ini akan bergerak ke atas selama berapa detik sampai dia menghilang, gitu ya. Nah, kalau saya sendiri di sini akan merencanakan bahwa roket itu akan menghilang di detik ke-2. Ini ya, sehingga kita perlu 60 frame, sebanyak 60 frame untuk menggerakkan dari bawah sampai dengan roketnya menuju ke atas, gitu ya. Di frame pertama sudah terdapat sebuah keyframe. Sekarang kita tinggal masukkan keyframe kedua di frame ke-60. Selama 2 detik, gitu ya. Kita berikan sebuah insert keyframe. Oh ya, sebelum kita insert sebuah keyframe baru, jangan lupa kita harus convert to symbol roket ini. Kita pilih tipenya adalah grafik. Kita beri nama misalkan adalah classic twin, gitu ya, rocket city. Kemudian kita oke, nanti akan muncul sebuah simbol baru di dalam library. Pilih frame ke-60, kemudian klik kanan, insert keyframe. Oke, di sini karena backgroundnya hanya di frame pertama, kita perlu perpanjang backgroundnya sampai dengan ke frame 60. Kita tinggal klik kanan, kemudian insert frame, sehingga backgroundnya muncul dari frame pertama sampai dengan 60. Oke, kita sekarang cek di frame pertama, posisi roket berada masih di planet. Kemudian di frame ke-60, kita pindahkan roketnya supaya berada di luar daripada
stage-nya. Ini ya, dia keluar dari stage. Itu. Jadi keyframe pertama di sini, keyframe kedua di sini. Nah, jika sudah, kita tinggal klik kanan, kemudian create classic twin. Ini ya, maka secara otomatis akan tergenerate animasi roketnya berjalan terbang menuju ke atas. Nah, di sini yang ingin saya informasikan bahwa kita ketika membuat sebuah classic twin, ada sebuah fasilitas namanya easing, gitu ya. Kita bisa membuat yang namanya ease in dan juga ease out. Jadi kalau kita lihat sekarang roketnya bergerak dengan kecepatan yang konstan, sedangkan kalau di dunia nyata roket itu bergeraknya adalah ketika meninggalkan bumi dia kecepatannya sangat lambat, tetapi ketika sudah di luar angkasa kecepatannya semakin tinggi, gitu ya. Jadi terjadi sebuah percepatan. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman di sini bisa klik di antara frame 1 dan frame 2, ada tanda panah ini. Dan kemudian teman-teman di bagian properti bisa klik tombol edit easing. Ini ya. Nah, kalau sudah, kita klik yang di bagian tengah ya, sampai muncul seperti ada anchor point dan kita tarik, kita drag, kita posisikan. Ini ya. Kalau sudah kita play. Oke. Terlihat ya, terjadi sebuah perlambatan sebelum akhirnya roket tersebut meluncur dengan cepat. Kalau teman-teman masih merasa kurang, bisa diedit ya. Kita bisa geser titiknya, poin-poinnya, itu supaya dia terlihat lebih realistik. Gitu ya. Kita sesuaikan posisinya ada di mana. Kalau sudah, silakan kasih nama, misalkan roket launch. Ini ya. Kalau sudah kita simpan, maka nanti akan tersimpan easing yang sudah kita buat. Ini ya. Lalu kemudian saya ingin buat sebuah loop animation, artinya apa? Animasi ini berulang, jadi roketnya sudah naik ke atas, kemudian dia turun kembali, gitu ya. Sehingga saya akan berikan sebuah keyframe baru di sini, tetapi saya ambil posisi yang pertama di sini ya. Jadi dia akan kembali lagi ke posisi awal, jadi saya nggak perlu lagi buat sebuah keyframe baru, saya tinggal pilih frame pertama, saya copy frame-nya. Ini ya, yang frame pertama ini saya copy, dan saya pindahkan ke frame 120. Ini tinggal saya paste frame-nya. Ini dia sudah berada di posisi awalnya. Kemudian di layer background kita perpanjang, kita klik, kita drag, tahan ya. Kemudian kita drag. Nah, supaya background-nya muncul dari frame pertama sampai dengan frame ke 120. Nah, di frame ke-60, di keyframe kedua, dia berada di atas. Di keyframe ketiga, di frame 120, dia berada di bawah. Sekarang kita tinggal berikan classic twin lagi. Create classic twin. Ini ya. Oke, nah sama seperti tadi, kita akan berikan ease in dan juga ease out. Jadi kita berikan perlambatan atau percepatan ketika dia turun, gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kita kasih nama rocket landing. Oke, ini kita simpan. Nah, ketika nanti kita jalankan, gitu ya. Jadi kalau kita Control Enter, kita debug movie-nya dan kita akan tampilkan di dalam browser. Ini ya. Nah, maka dia akan muncul animasi seperti ini. Kalau teman-teman merasa bahwa roketnya terlalu cepat atau terlalu lambat, teman-teman bisa kurangin penggunaan frame. Gitu ya. Jadi berapa panjang frame-nya, misalnya 90 atau kelipatan itu, silahkan teman-teman atur. Oke, itu yang pertama kita sudah praktek untuk yang classic twin. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalam motion twin, gitu ya.
kita akan coba buat yang berbeda dari ini. Jadi kalau ini bergeraknya lurus ke atas, kita akan buat satu buah animasi lagi, tapi menggunakan motion twin. Kita ambil roket yang sama tadi, 2.png, tapi berbedanya adalah kita lakukan perputaran gitu ya. Jadi roketnya yang satunya tegak lurus, yang satunya melengkung, kurva nanti dia. Meluncurnya posisinya kurva. Oh, sorry, ya, karena kita tadi sudah buat sebuah ini ya, sebuah simbol, jadi kita tidak perlu lagi buat simbol baru. Kita tinggal drag drop saja simbol roket yang sudah kita buat tadi. Ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi convert ke simbol, karena dia sudah merupakan sebuah simbol. Gitu. Nah, kalau sudah, kita berikan dia sebuah motion twin. Jadi berbeda dengan classic twin, kita tinggal klik kanan pada layer motion twin ini ya, di frame keberapapun, kemudian kita pilih motion twin gitu ya. Jadi kita atur, misalkan kita ingin di frame ke-60 dia sudah keluar daripada stage-nya gitu ya, dia menuju ke sini tuh, sehingga di frame ke-60 kita klik, kemudian kita tarik ini. Nah, kita tarik, kemudian kita posisikan rotasinya gitu. Nah, kalau sudah, kita berikan lagi sebuah ini ya, di frame selanjutnya. Sorry, jaringannya sepertinya agak lambat ini. Tunggu sebentar. Oke, jaringannya sudah kembali. Oke, sekarang kita masuk ke frame 65. Di frame ke-65 ini kita putar. Ya, kita putar, kita sesuaikan itu. Nanti maka roketnya juga akan menyesuaikan. Gitu ya. Di sini kita putar lagi, mungkin dia sudah berbalik arah. Itu sehingga kalau dijalankan roketnya akan berputar. Ini kemudian dia akan kembali di frame ke 105 ini ya, di 105 kita buat dia posisinya kembali lagi ke bumi di kira-kira di sini. Oke, ini dia. Jadi kita sudah berada di frame ke 120. Kita tarik roketnya gitu ya. Sorry, kita agak majukan di frame ke 100 ini ya. Jadi kita posisikan roketnya berada di sini. Kemudian di 105 mungkin kita double klik lagi untuk masuk supaya bisa merubah ya. Kita lakukan agak sedikit maju. Ini kita posisikan dia agak sedikit maju mendekati buminya, kemudian kita agak sedikit putar. Nah, kalau sudah, kita copy frame yang di awal tadi, ini ya. Yang di frame pertama ini kita copy frame-nya, dan kemudian kita paste di frame ke 120. Ini ya. Sebentar.
kita klik di sini, paste frame. Itu. Ternyata tidak bisa ya. Kita double klik saja. Double klik. Kita posisikan dia di posisi awal. Ini ya, kita agak sedikit putar di sini. Sehingga kalau kita jalankan animasinya, ya seperti itu rekan-rekan. Jadi kita bisa atur pergerakan daripada roket itu lebih leluasa ketika kita menggunakan yang namanya motion twin jika dibandingkan kalau kita menggunakan classic twin. Jadi teman-teman nanti bisa masuk lebih detail kalau sudah buat sebuah motion twin. Teman-teman bisa masuk dan juga keluar ke dalam detail daripada motion twin yang sudah dibuat ini ya. Jadi enaknya motion twin perbedaannya dengan classic twin. Kalau classic twin kita buat keyframe-nya satu persatu. Kalau motion twin, twinnya diberikan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita atur pergerakannya. Gitu ya. Jadi pergerakannya baru kita atur. Dia mau berputar atau mau agak lebih lurus dan segala macam gitu ya. Setelah itu dia berbelok. Setelah berbelok baru dia akan berputar lagi untuk mendarat itu. Jadi motion twin akan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan classic twin. Tapi kalau kita perlu animasi yang sederhana, cukup pakai classic twin saja sudah bisa, gitu ya. Oke, kurang lebih itu rekan-rekan mahasiswa. Saya harapkan nanti rekan-rekan mahasiswa semua mencoba di laptop masing-masing, karena ini adalah skill basic atau dasar yang harus teman-teman kuasai ketika ingin membuat sebuah animasi yang lebih kompleks nantinya. Oke, sekian dahulu untuk pemaparan sesi keempat pertemuan kedua hari ini. Saya akhiri, terima kasih, selamat mencoba.